Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Pernah nggak terpikir dalam pembuatan kertas itu kayunya melalui proses apa saja? Apakah langsung dari kayu tersebut ke tempat pemasakan? Tentu tidak kan? Nah, dalam kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah video informatif tentang pemrosesan kayu. Dari hutan sampai ke proses pengolahannya sebelum dimasak. Nah, dalam pemrosesan ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya, seperti pengumpulan kayu, harus homogen spesiesnya. Bayangkan, kalau satu tumpukan kayu spesiesnya bermacam-macam, bakalan ribet tuh pemasakannya. Seperti masak kacang hijau di antara kacang merah. Nah, untuk video kali ini, akan ditemani oleh rekan saya, Aprilia Luciana, Putri Dwi Mulyanti, Stefan Tandika, dan saya sendiri, Vansan Iswanto. Untuk lebih lengkapnya, akan kita mulai bahas nih, mulai dari fase logging. Logging, loading, and unloading. Dalam melakukan eksploitasi suatu hutan monokultur atau hutan heterogen, sangat diperlukan beberapa tahap pengelolaan, yaitu yang pertama timber crushing atau penjelajahan tegakan, yang kedua felling atau penebangan, yang ketiga pre-benching atau pengumpulan, yang keempat skidding atau penyaradan, yang kelima cross cutting atau pemotongan, yang keenam stacking atau penumpukan. Logging adalah proses pengelolaan untuk memproduksi gelondongan kayu. 70% kayu dikirim ke mill dari hutan menggunakan truk. Kapasitas muatan per truk 35-40 ton. Ukuran panjang kayu 2,4-6 meter dan diameter 6-80 cm. 30% kayu dikirim melalui kontraktor dengan truk. Kapasitas muatan per truk 6-9 ton. Ukuran panjang kayu kurang lebih 2 meter. Kayu dari hutan disimpan di woodyard, yang selanjutnya kayu-kayu tersebut diproses di woodroom. Timber crushing atau penjelajahan tegakan. Ini dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai massa kayu dan lokasi pohon. Umumnya, penjelajahan tegakan dilakukan dengan sistem jalur dan plot. Tiap jalur atau plot sudah ditentukan panjang atau luasnya. Kemudian, dihitung jumlah pohon, volume, dan diameter pohon. Felling atau penebangan. Penebangan pohon dilakukan oleh regu penebang terdiri dari 5-10 orang dengan menggunakan gergaji mesin. Setiap pekerjaan penebangan pohon perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut, yaitu keadaan pohon, posisi pohon, percabangan dan tajuk pohon, keadaan lapangan, kerusakan kayu, dan keamanan. Pre-benching atau pengumpulan kayu. Pengumpulan kayu di sini dimaksudkan untuk pohon-pohon yang sudah ditebang, dikumpulkan sedemikian rupa sehingga mempermudah pada proses penyaradan atau skidding. Alat yang digunakan untuk pre-benching ini adalah ekskavator. Ekskavator merupakan tipe traktor yang memiliki kapasitas kerja kurang lebih 7,2 meter kubik per jam. Skidding atau penyaradan. Penyaradan maksudnya untuk menarik atau mengumpulkan kayu pada tempat tertentu dilakukan secara mekanik. Alat yang digunakan untuk penyaradan disebut skidder. Skidder merupakan traktor yang dioperasikan oleh seorang pengemudi. Sistem penyaradan kayu di hutan bermacam-macam, tergantung pada kondisi lapangan. Bila arealnya berbukit-bukit, perlu dibuat sistem tersendiri. Faktor penyaradan merupakan bagian terpenting dalam penyediaan bahan baku. Bila penyaradan rendah, dapat mengakibatkan suplai bahan baku ke pabrik menurun. Kapasitas produksi penyaradan dengan menggunakan skidder kurang lebih 12 meter kubik per jam. Cross cutting atau pemotongan. Maksud dari pemotongan di sini adalah untuk menyesuaikan panjang gelondongan kayu yang akan dimuat ke atas truk. Ada dua jenis ukuran gelondongan kayu. Yang pertama berukuran 2,4 meter yang tujuannya apabila gelondongan kayu dimuat atas dasar lebar dari truk. Yang kedua berukuran 6 meter, yakni apabila gelondongan kayu yang dimuat berdasarkan memanjang ke arah pada truk. Stacking penumpukan.
Setelah dilakukan pemotongan, gelondongan kayu ditumpuk di bagian penumpukan yang berdekatan dengan jalan angkut ke pabrik. Setiap kayu yang ditumpuk diberi tanda mengenai jumlah gelondong, tanggal penebangan, lokasi penebangan, dan tanggal harus diangkut ke pabrik. Loading dan unloading, bongkar muatan. Tempat pengumpulan kayu diatur letaknya dan ditumpuk sedemikian rupa sehingga mudah bila dimuat ke atas truk. Pemuatan kayu dilakukan dengan alat pengangkat seperti front dan loader, di mana gelondong kayu diangkat satu persatu dan diletakkan di atas truk pengangkut. Selain cara di atas, dilakukan juga dengan sistem bantalan untuk memuat gelondong kayu yang panjangnya 6 meter ke atas truk dipergunakan kayu atau batang pembantu. Untuk selanjutnya, gelondongan kayu diangkat ke pabrik. Truk pengangkut kayu setelah sampai di lokasi pabrik dilakukan penimbangan. 70% menggunakan truk-truk perusahaan kapasitas muatan per truk 35-40 ton untuk ukuran panjang gelondong kayu 6 meter dan 20-25 ton untuk ukuran panjang gelondong kayu 2,4 meter. 30% melalui truk-truk kontraktor dengan kapasitas muatan per truk 6-9 ton untuk ukuran panjang kurang lebih 2 meter. Di area woodyard, gelondong kayu dari truk dibongkar atau diturunkan dengan cara yang sama seperti akan menaikkannya. Begitupun dengan alat yang digunakannya. Wood storage adalah tempat penyimpanan gelondongan kayu di udara terbuka yang berlokasi di antara unit persiapan kayu atau wood preparation untuk kelancaran suplai bahan baku proses produk pulp secara kontinu. Kayu disimpan terpisah sesuai dengan jenis kayunya. Cara menyimpan kayu yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kayu ditaruh secara berderet dalam tumpukan kecil dan besar. Kedua, tumpukan kayu kecil sebesar 1 cord. Ketiga, tumpukan kecil yang satu sama lain ditaruh bersilang sehingga menjadi tumpukan besar dengan panjang kurang lebih 30 meter dan tinggi kurang lebih 6 meter untuk menjamin adanya aliran udara di antara tumpukan kayu. Yang berikutnya adalah slasher deck. Gelondongan dari wood storage dikirim ke slasher deck. Dalam slasher deck dilengkapi alat pemotong yang disebut circulation saw yang fungsinya untuk memotong gelondongan kayu yang berukuran panjang melebihi 3 meter. Ukuran panjang yang dikehendaki adalah 2-3 meter. Hal ini untuk menyesuaikan ukuran panjang gelondongan kayu yang akan diproses di penyerpihan atau chipping. Infeed conveyor. Infeed conveyor adalah alat penyuplai gelondongan kayu dari slasher deck ke sistem pemisahan kulit kayu atau debarking drum. Alat penyuplai gelondongan kayu dari slasher deck ke debarking ada 2 tipe, yaitu satu untuk wood drum, line 1 dan 2 menggunakan chain conveyor dengan sistem motor penggerak. Yang kedua untuk wood drum line 5 menggunakan tipe gentle feed conveyor dengan sistem hidrolik. Peralatan pengiriman kayu dari slasher deck ke debarking drum ada 2 tipe, yaitu chain conveyor dan gentle feed conveyor. Terdapat beberapa kendala dalam penggunaan chain conveyor. Salah satunya adalah kayu rentan mengalami kerusakan pada saat masuk ke debarking drum. Hal ini dikarenakan terdapat jarak antara chain conveyor dengan debarking drum yang membuat batang kayu terjatuh cukup keras. Maka dari itu, penggunaan gentle feed conveyor lebih efektif digunakan daripada chain conveyor karena batang kayu dapat jatuh secara graviti. Debarking. Debarking merupakan proses pengulitan atau proses pemisahan kulit kayu dari kayu. Alat pemisah dalam proses debarking disebut dengan debarker. Tipe yang biasa digunakan adalah tumble debarking drum dengan ukuran 5,5 meter dikali 30 meter. Kulit kayu harus dipisahkan karena akan mempersulit dalam proses pembuatan pulp, yaitu banyak mengkonsumsi bahan kimia pemasak dan menyebabkan bintik-bintik hitam pada pulp yang dihasilkan. Adapun tahapan proses dalam proses debarking adalah gelondongan kayu yang dikirim gentle feed masuk ke barking drum yang berputar. Proses pengulitan terjadi karena singgungan dan benturan antara gelondongan-gelondongan kayu di dalam barking drum. Kulit kayu terpisah jatuh dari barking drum melalui belt conveyor, dikirim ke bar storage. Sedangkan gelondongan kayu yang sudah dikuliti melalui roll conveyor dikirim ke proses penyerpihan atau chipping. Dalam barking drum, struktur dan fungsinya dapat dipisahkan ke dalam 2 kelompok. Yang pertama, tumble debarking drum, dan yang kedua, parallel debarking drum. Yang pertama, tumble debarking drum.
yaitu digunakan untuk batang kayu yang pendek. Ukuran dimensi drumnya diameter 4,5 sampai 6 meter dan panjang drumnya 20 sampai 36 meter. Proses pengulitan dalam drum jenis ini, batang kayu jatuh dan berguling-guling. Proses pengulitan lebih cepat daripada lingkaran drum dan berputar-putar di dalam drum secara tidak teratur. Dan yang kedua, paralel debarking drum, yaitu digunakan untuk gelondong kayu berukuran panjang. Proses dalam drum ini, pengulitan dalam jenis ini, gelondong kayu berputar-putar di dalam drum searah tegak lurus dengan drum. Ukuran dimensi drumnya itu diameter 4-5 meter dan panjang 30-60 meter. Kecepatan putaran drum dapat diatur antara 4-8 R/m. Untuk menghasilkan proses pengulitan terbaik, optimum pengisian gelondong kayu adalah 50% dari isi drum. Setengah isi drum terisi dengan gelondong kayu. Dengan demikian, di antara batang-batang kayu saling berbenturan dengan keras dan proses pengulitan sangat efektif. Banyaknya gelondong kayu keluar dari drum dikendalikan oleh pintu pengatur. Di akhir drum, pelat bergerak ke samping mencegah agar gelondong kayu dari drum keluar secara tidak berlebihan. Pengiriman gelondong kayu ke chipper. Sistem pengiriman kayu dari debarking drum menuju ke chipper sangat penting untuk diperhatikan tujuan pengendalian proses di bagian ini. Untuk kayu yang akan dikirim ke chipper harus baik. Pengendalian mutu kayu di sini yaitu memisahkan batuan dan potongan logam, sama pentingnya dengan pengelupasan kulit dari kayu. Tujuan yang terpenting di area ini adalah: yang pertama, kayu yang masuk ke chipper secara teratur. Yang kedua, memindahkan kayu dari debarking ke chipper. Yang ketiga, mencuci gelondongan kayu dari sisa kulit kayu. Yang keempat, memisahkan batuan dan logam. Yang kelima, memisahkan kayu yang ada logamnya. Yang keenam, memisahkan kayu-kayu yang berukuran kecil. Dan yang ketujuh, mengambil gelondongan yang memiliki ukuran yang lebih panjang dari ketentuan. Selanjutnya, tahapan chipping atau penyerpihan. Penyerpihan bertujuan untuk menghasilkan spesifikasi mutu serpihan kayu atau chip yang diperlukan untuk pemasakan pulp, agar dispersi penyerapan bahan kimia pada kayu secara merata, dan menciptakan chip yang sesuai dengan standar ukuran. Alat yang digunakan dalam proses chipping disebut dengan chipper. Ukuran chipper dapat dipilih disesuaikan dengan diameter pisau cakram antara 2200 sampai 3700 mm dan jumlah pisau antara 8 sampai 16 buah. Hal ini tergantung pada kapasitas produksi dan ukuran gelondong kayu yang diperlukan. Hal yang paling penting pada proses penyerpihan adalah posisi sudut gelondongan kayu ketika dipotong, karena hal ini berpengaruh pada ukuran chip yang akan dihasilkan. Tipe pemasukan gelondongan kayu ke chipper melalui bagian atas kayu masuk secara meluncur. Adapun spesifikasi data teknik chipper yang digunakan oleh PT RAPP yaitu tipenya adalah gravity feed dengan diameter cakram 3560 mm dengan jumlah pisau 12 buah, repulasi 300 rpm dan motor 2 kali 1600 kW. Selanjutnya, tahapan chip staging atau penyimpanan chip. Chip staging adalah tempat penyimpanan serpihan kayu atau chip yang telah melalui proses penyerpihan atau chipping. Tujuan dari chip staging adalah untuk menjamin pengiriman chip ke digester secara berkesinambungan. Bila sementara waktu operasional di workroom ada masalah, stok chip telah tersedia di chip storage. Tujuan lain adalah agar chip-chip menjadi homogen. Ada dua sistem pemisahan untuk pengiriman chip dari chipper menuju chip storage. Sebelum ke chip storage, ada peralatan saringan-saringan scalper dengan ray chipper dan terusan peluncuran. Saringan scalper memisahkan chip-chip yang memiliki ukuran besar dan dikembalikan ke ray chipper dan selanjutnya ke sistem pengiriman menuju chip storage. Selanjutnya chip-chip dikirimkan melalui conveyor menuju chip storage. Chip-chip didistribusikan berupa timbunan. Di atas timbunan chip terdapat 4 jembatan conveyor. Ada 2 chip storage yang lama dan ditambah 1 chip storage yang baru. Jumlah total isi chip storage yaitu 3 dikali 350.000 meter kubik di PT RAPP. Selanjutnya, pengambilan kembali chip dari storage. Tiap-tiap chip storage terdiri dari 4 recall reclaimer. Chip-chip dikirimkan ke ruangan penyaringan dari storage, dipisahkan oleh 2 jalur belt conveyor. Sebelum dilakukan penyaringan, tiap-tiap jalur conveyor terdapat pemisahan besi trem dengan magnet listrik atau elektrik magnetik dan ukuran belt. Lalu kita masuk ke proses chip screening atau penyaringan chip.
bertujuan untuk memperbaiki kualitas chip untuk produksi pulp dengan proses kimia, dengan memisahkan serpihan fines atau serbuk kayu dan serpihan yang memiliki ukuran lebih besar atau oversize, serta mengambil chip dengan ukuran standar yang diharapkan atau yang disebut dengan ASEP, yaitu dengan panjang lebih kurang 24 mm dan ketebalan lebih kurang 4 mm sampai 7 mm. Adapun proses penyaringan chip atau yang disebut dengan chip screening, yaitu ada dua jalur belt conveyor pemisah, yaitu chip-chip masuk ke dua sistem penyaringan secara terpisah melalui peralatan screw dengan diatur oleh gate. Kedua peralatan penyaringan tersebut ada 3 saringan dan sebuah receiver dan 1 sebagai cadangan. Chip-chip yang memiliki ukuran lebih besar dari saringan jatuh di atas belt conveyor, dikembalikan kembali ke screw melalui cyclone. Fine-fine dari saringan dipindahkan oleh belt conveyor ke jalur bar conveyor. Kedua proses penyaringan dapat di-bypass. Selanjutnya dilakukan pengiriman chip ke digester. Chip-chip yang memiliki ukuran yang sesuai atau accept dari penyaringan dikirim ke digester oleh belt conveyor yang dilengkapi dengan ukuran belt. Selanjutnya, bulk storage atau penyimpanan kulit kayu. Bulk storage merupakan tempat penyimpanan kulit kayu sebagai bahan bakar untuk power boiler. Tiap-tiap proses pengulitan atau debarking dan penyerpian chipping di woodroom memiliki conveyor yang tujuannya untuk mengumpulkan dan membawa kulit dan serbuk atau fine kayu yang terpisah dari kayunya. Kulit dan serbuk kayu dari woodroom dengan sistem distribusi conveyor ditampung di bulk storage yang selanjutnya dikirim ke power boiler sebagai bahan bakar. Dalam penanganan kulit kayu, terdapat 2 tipe, yaitu penanganan kulit kayu basah dan yang kedua penanganan kulit kayu kering. Penanganan kulit kayu basah. Tumpukan-tumpukan kayu dibersihkan dengan air sirkulasi di atas sistem gentle fit. Air sirkulasi dipompakan dari water basin. Kulit dengan air sirkulasi dari pencucian dan dikumpulkan di atas dewatering conveyor. Air sirkulasi mengalir melalui dewatering conveyor masuk ke water basin. Basin adalah alat yang dilengkapi sebuah konveyor pengumpul pasir dengan meletakkan pasir dan benda-benda keras lainnya keluar dari basin ke sebuah bak. Kulit kayu dikirim oleh dewatering conveyor di atas belt conveyor di bawah drum melalui sebuah screw conveyor. Selanjutnya yang kedua, penanganan kulit kayu kering. Conveyor belt mengangkut kulit kayu dari debarking drum dan screw conveyor masuk ke bark crusher melalui conveyor belt. Conveyor dilengkapi dengan pemisah besi trem dengan sistem magnet listrik atau elektromagnetik. Roll conveyor memisahkan kayu dan kulit. Setelah terpisah, kayu dari 2 jalur dikumpulkan di atas belt conveyor dengan mengirimkan ke receiver melalui sebuah belt conveyor. Di bawah roll conveyor, meratakan peluncuran dengan 2 tepi dengan membuat kemungkinan untuk fine melewati langsung ke bark crusher di atas belt conveyor dan jatuh ke bawah tanah. Jika bagian roll pertama terangkat naik ke semua, kulit kayu dapat lari masuk ke bark crusher atau lewat langsung ke atas tanah. Dari bark crusher, kulit kayu dikirim melalui screw conveyor dan belt conveyor di atas conveyor pendistribusi dengan jalan balik dan keempat jembatan conveyor di atas gundukan bark atau bark storage. Satu bark conveyor dilengkapi dengan sebuah ukuran belt atau scale belt isi tempat penyimpanan kulit kayu 30.000 meter kubik. Gundukan kulit kayu dapat dilewatkan secara bypass dengan menjalankan kulit secara kontak langsung dengan distributing conveyor lewat pipa bypass di atas belt conveyor setelah bark reclaimer. Kulit kayu diambil dari storage dengan 2 recoil reclaimers dan dikirimkan oleh 2 belt conveyor ke pemasukan conveyor untuk bark boiler. Belt conveyor setelah reclaimer dilengkapi dengan pengukuran belt dan pemisah besi trem secara elektromagnetik. Dan dengan habisnya materi tersebut, berakhir sudah perjumpaan kita hari ini. Sekian yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih banyak.